Halo bosku, kembali lagi di 55KM. Film diawali dengan adanya pasukan tentara yang bersiap-siap melakukan pertempuran. Dan para tentara itu selalu siap siaga untuk melakukan penembakan. Beralih ke seorang pria dan wanita yang berkenalan di sebuah restoran. Pria tersebut bernama Pak Oleg dan yang wanita itu bernama Bu Oya. Setelah berkenalan, seperti biasa, mereka berdua melakukan segedi papap. Ia merasakan kenikmatan duniawi yang luar biasa. Setelah mereka berdua puas melakukan segedi papap, tiba-tiba hotel mereka banyak didatangi pesawat drone yang mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Lalu mereka turun ke ruang informasi untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pada layar TV menginformasikan bahwa tidak hanya negara Rusia saja yang terjadi pemadaman listrik, tetapi hampir seluruh negara di dunia juga mengalaminya. Dan parahnya, negara tersebut kehilangan sinyal untuk melakukan komunikasi. Dari pantauan udara di kota Paris, pada saat penerbangan, tiba-tiba seluruh kota dan pesawatnya juga terjadi pemadaman listrik karena adanya PPKM level 4. Di lain sisi, pasukan tentara diturunkan di kota yang memiliki area gelap yang saat ini disebut sebagai zona karantina. Para pasukan melihat banyak sekali orang yang tewas dan belum mengetahui siapa pembunuhnya. Salah satu anggota pasukan yang melakukan cek ruangan, tiba-tiba ada seseorang yang melakukan perlawanan dan terjadilah terdengar suara tembakan. Orang itu mengambil senjata api yang dimiliki anggota tentara. Para pasukan tentara langsung mendatangi arah suara tembakan tersebut. Lalu orang misterius itu tadi kabur. Pada saat ia kabur, seluruh pasukan langsung menembaki orang tersebut. Akan tetapi orang itu kebal terhadap tembakan. Di negara Rusia, banyak sekali warga sipil yang meninggal, entah belum ada yang mengetahui apa penyebabnya. Di markas tentara, seorang pimpinan datang, ia bernama Marina. Ia menjelaskan bahwa di kota Kirov menjadi kota mati karena semua warga sipil terbunuh oleh musuh yang tidak dikenal. Kapten Marina juga menjelaskan sebelumnya ia juga pernah mengirim 5 tim pasukan pengintai dan 70 tank. Akan tetapi mereka semua hilang di kota tersebut. Serta ia juga menjelaskan sebagai pasukan tentara mereka harus bisa merebut kembali kota Kirov karena banyak sumber energi yang ada di kota tersebut. Lalu tiba-tiba sirine tanda bahaya berbunyi. Seluruh pasukan bersiap melakukan penyerangan karena terjadi banyak gerombolan yang akan datang menyerbu markas. 100. Fire! Gerombolan tersebut ialah beruang hutan yang memiliki ukuran yang sangat besar. Gerombolan beruang tersebut menyerang secara bergerombol dan mengakibatkan banyak pasukan tentara mengalami cedera. Esoknya, ketika para pasukan mendatangi kota Kirov, para pasukan melihat kota tersebut hancur karena banyak terjadi pertempuran. Panglima tertinggi tentara mengumumkan ia akan mengirimkan pasukan elit untuk menangani pertempuran dengan musuh yang misterius ini. Ketika berada di titik lokasi, salah satu anggota membuka kontainer dan yang terjadi ia tertusuk oleh besi yang ada di kontainer tersebut.
Dan setelah itu, ia segera diobati oleh dokter perempuan yang bernama Aliona. Ketika Yura melihat dari jendela, ia melihat dari kejauhan jika pintu Indomaret tiba-tiba terbuka. Dengan temuan itu, Yura segera meminta hasil video saat perjalanan masuk ke gedung ini. Dan ternyata benar, dalam rekaman, pintu tersebut sebelumnya dalam keadaan tertutup. Hal itu membuat para pasukan tentara langsung bersiap-siap melakukan penyelidikan di Indomaret tersebut. Pada saat melakukan penyergapan, para pasukan menemukan bocah yang terkapar. Lalu, bocah tersebut segera dibawa ke pos mereka. Sesampainya tiba di pos, bocah itu sadarkan diri, serta ia merasa ketakutan dengan apa yang telah terjadi pada saat ia berada di Indomaret. Namun, ternyata bocah tersebut hanya menyamar jadi korban, dan bocah itu langsung membunuh kepala tim pasukan tentara. Dalam situasi lain, banyak terjadi serangan yang diluncurkan. Mereka diserang oleh para segerombolan orang yang tidak diketahui dari mana asalnya, yang akibatnya banyak para pasukan mengalami luka yang cukup serius. Di lain sisi, ketika Sasha yang sedang duduk sendirian, tiba-tiba ia didatangi oleh spesies aneh. Spesies aneh tersebut bernama It. Sasha didatangi spesies itu dikarenakan ia memiliki kemampuan di atas rata-rata kebanyakan manusia. Tak lama kemudian, Marina datang. Ia hendak menembak spesies aneh tersebut. Namun, spesies itu bisa memanipulasi orang dan para pasukan tentara berubah arah sasaran tembakannya ke arah Marina. Spesies itu mengenalkan dirinya ke Marina. Ia mengatakan bahwa oleh manusia ia disebut sebagai dewa, serta saat ini ia berpihak pada manusia yang ada di bumi. It juga mengatakan bumi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, maka dari itu mereka harus saling bekerja sama untuk mengatasinya. Serta ia juga mengatakan bahwa ada spesies yang sama seperti dirinya yang akan merusak bumi. Lalu, Marina membawa It ke kantornya. Ia menanyakan apa tujuan utama ia datang ke bumi. Ternyata, It mempunyai misi. Ada ribuan spesies yang sama seperti dirinya untuk pindah ke bumi. Karena tempat asalnya sudah tidak bisa ditempati lagi. Dan ia harus membunuh pemimpinnya yang bernama Ra. Ra merupakan kepala suku dari spesies tersebut. Selanjutnya, It membuka pikiran Sasha untuk mengetahui di mana pemimpin spesies yang bernama Ra itu berada. Dan pada akhirnya diketahui, pemimpin spesies tersebut berada di sebuah gedung tinggi di kota Kirov. Sementara itu, dari tim pengintai lainnya masih melakukan pergerakan. Dan lagi-lagi musuh datang untuk menyerang tim tersebut. Salah satu anggota yang bernama Yura terkena serangan. Untungnya, Yura masih selamat dari kejadian serangan itu. Tidak lama kemudian, pasukan tim lain datang. Mereka menjemput untuk melakukan perjalanan menuju ke kota Kirov. Di tengah perjalanan menuju kota Kirov, para pasukan dihadang oleh pasukan bersenjata. Massa tersebut adalah manusia yang dikendalikan oleh spesies alien. Dan pada saat itu terjadilah pertempuran lagi. Para pasukan tentara terus berupaya menerobos hadangan massa hingga mereka berhasil sampai ke titik gedung. Sesampainya di gedung bangunan, It mengajak Yura untuk ikut dengannya untuk menemui spesies Ra di atas masjid.
dalam radar milik pasukan terbaca bahwa ribuan orang akan menyerbu para pasukan tentara. Dan tidak lama kemudian terjadilah pertempuran lagi. Ribuan orang terus berdatangan untuk melakukan penyerangan. Sehingga para pasukan tentara sangat sulit untuk mengalahkan orang-orang tersebut. Lalu Mayor Dolmatov meminta sebagian pasukan segera naik ke atas gedung untuk membantu tim yang lain. Dan tak lama kemudian datang sebuah truk pembawa bahan bakar. Salah satu anggota tentara menembak truk tersebut dan terjadilah ledakan yang sangat hebat. Namun, mayor dan pasukan tewas akibat kejadian ledakan tersebut. Sesampainya It dan Yura berada di puncak gedung, mereka bertemu dengan Ra. Yura langsung melakukan penyerangan, namun spesies aneh tersebut dengan mudah melawan Yura. Hingga Yura terlempar, dan ia hampir saja jatuh dari atas gedung. Setelah itu, terjadi pertarungan antara It dan Ra. Mereka berdua sama-sama memiliki kekuatan yang cukup kuat. Sehingga terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara keduanya. Dan pada akhirnya, pertarungan pun dimenangkan oleh It yang dibantu oleh Yura dengan memberikan bahan peledak di dalam tubuh Ra. Tak lama setelah spesies itu mati, ribuan orang yang dikendalikan oleh Ra juga langsung mati. Selanjutnya, It mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada kapal yang akan datang ke bumi. Di dalam kapal tersebut ada spesies yang sama seperti dirinya. It juga mengatakan dialah yang pantas untuk menjadi Tuhannya manusia. Dari berbagai pernyataan yang diucapkan oleh It membuat Zenya marah dan ia langsung menyerang spesies itu. Namun dengan cepat It bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Akhirnya Marina terbunuh oleh Zenya. Teman anggota militer yang bernama Oleg juga marah terhadap spesies itu. Lalu ia akan membunuh spesies tersebut. Namun oleh Yura, Oleg ditahan agar jangan menyerang spesies itu karena sangat sulit untuk mengalahkannya. Dan mereka berdua berkelahi merebutkan bakso Pak Eko. Ketika Oleg akan menembak Yura, ia langsung menembakkan ke arah It. Namun, It langsung dengan cepat mengganti dirinya sebagai ayah dari Oleg. Sehingga ia tampak kebingungan dari kejadian itu. Tiba-tiba dari arah samping dengan cepat Zenya menjatuhkan dirinya dengan mendorong It dari atas gedung. Mereka berdua akhirnya tewas karena kejadian tersebut. Tidak lama setelah itu, dari arah langit muncul kapal alien yang sangat besar. Dan inilah kapal kolonialisasi yang dimaksud oleh spesies itu. Ketika kapal terbuka, ternyata tidak ada siapapun yang keluar dari dalam kapal tersebut. Lalu, Oleg bersama Olya dan Leona kemudian bergerak memasuki kapal itu. Sesampainya di dalam kapal, mereka dikagetkan adanya ribuan spesies aneh yang berada di dalam kapsul. Kemudian, Oleg mengetahui pipa-pipa yang tersambung dengan ribuan kapsul itu ialah oksigen untuk bernafasnya ribuan spesies tersebut. Dengan cepat, mereka bertiga berusaha untuk memutus hubungan antara kamu dan dia. Maksudnya memutus saluran pipa tersebut agar spesies itu mati. Satu persatu pipa itu mereka putus, hingga pada akhirnya Aliona akan menghancurkan saluran terakhir. Tetapi ia menyadari bahwa ada beberapa kapsul hibernasi yang ditempati oleh spesies yang masih anak-anak. Sehingga mereka tidak menghancurkan kapsul tersebut.
Dan ketika hibernasi sudah selesai, spesies tersebut terbangun. Dan mereka ketakutan melihat kehadiran pasukan tentara tersebut. Dan akhirnya, film pun selesai di sini.